program studi sastra Indonesia reguler base tahun 2024. Di sini tujuan pembuatan video kami adalah untuk membahas pertanyaan seputar filsafat bahasa dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Surip MSI. Perkenalkan, nama saya Saibil Aprilia Putri dan rekan saya adalah Sabrina Yunani. Saya Zayat Mandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami mahasiswi Universitas Negeri Medan, Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Sastra Indonesia Reguler Base tahun 2024. Di sini tujuan pembuatan video ini adalah untuk membahas pertanyaan seputar filsafat bahasa dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Surip MSI. Perkenalkan, nama saya Saibil Aprilia Putri dan rekan saya adalah Sabrina Yunani. Saya Zayat Mandari. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan tentang filsafat bahasa. Sebelum itu, filsafat bahasa itu adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, fungsi, dan peran bahasa dalam kehidupan manusia. Ia berfokus pada bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan makna, memahami realitas, dan berkomunikasi. Filsafat bahasa juga mengeksplorasi hubungan antar bahasa dengan pikiran, budaya, serta dunia nyata di luar bahasa. Sebagai ilmu gabungan antara linguistik dan filsafat bahasa bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep dasar seperti teori makna, penggunaan bahasa dalam tindakan manusia, dan hakikat bahasa sebagai sistem simbol. Kajian ini membantu kita memahami bagaimana bahasa mempengaruhi cara berpikir dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Oke, tadi tuh saya mendengar ada tadi tuh saya ada mendengar kakak bilang kalau filsafat itu berhubungan dengan pemikiran manusia. Nah, apa sih pengertian dasar dari filsafat bahasa dan bagaimana sih ia berhubungan dengan pemikiran manusia itu? Filsafat adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, fungsi, dan peran bahasa dalam kehidupan manusia. Ia tuh berfokus pada bagaimana bahasa digunakan untuk mengungkapkan pikiran, menyampaikan makna, dan membangun komunikasi antar individu. Filsafat bahasa berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai makna, referensi, dan hubungan antara kata-kata dan dunia nyata. Dalam konteks pemikiran manusia, filsafat bahasa itu menunjukkan bahwa cara kita bicara dan menggunakan bahasa dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan memahami realitas. Dengan kata lain, bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga membentuk struktur pemikiran kita. Oh, jadi tuh tadi saya mendengar juga katanya filsafat itu mempengaruhi realitas. Gimana sih bahasa bisa mempengaruhi realitas seperti itu? Misalnya gini, ketika kita menggunakan kata-kata tertentu untuk mendeskripsikan pengalaman atau objek, kita secara tidak langsung itu membentuk cara orang memahami hal tersebut kan, kayak konsep seperti determinisme linguistik yang ditemukan oleh Benjamin Ward itu menyatakan bahwa struktur bahasa yang kita gunakan dapat mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir tentang waktu, ruang, dan kategori lainnya. Sebagai contoh itu, beberapa budaya memiliki kata-kata yang khusus untuk warna tertentu dan tidak ada dalam budaya lain. Maksudnya kayak Betawi nggak sama budaya dengan Batak seperti itu. Hal lain dapat membuat penutur dari budaya tersebut lebih sensitif terhadap nuansa warna yang berbeda. Dengan demikian, bahasa tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membentuk cara kita berinteraksi dalam memahami realitas yang ada. Oke, dengan penjabaran teori yang tadi kakak sampaikan, kira-kira apa saja sih teori utama yang menjelaskan hubungan antara bahasa dan pikiran? Ini ada beberapa teori utama yang mungkin karena kita sudah belajar filsafat bahasa, banyak teori yang sudah kita singgung ya di kelas kita itu. Pertama ada determinisme linguistik. Itu teori yang berargumen bahwa struktur bahasa membatasi dan menentukan cara berpikir seseorang. Ini berarti bahwa orang itu berbicara dalam bahasa berbeda mungkin memiliki cara berpikir yang berbeda pula. Lalu relativisme linguistik berbeda dengan determinisme. Relativisme itu menyatakan bahwa meskipun bahasa dapat mempengaruhi cara berpikir, itu tidak sepenuhnya menentukan pikiran seseorang.
orang lain memiliki kemampuan untuk berpikir di luar batasan bahasanya gitu loh. Lalu ada teori makna yang kayak ingin mencakup berbagai pendekatan untuk memahami berbagai makna dibentuk dalam bahasa. Misalnya ada teori referensi berfokus pada hubungan antara kata-kata dan objek di dunia nyata. Terus terakhir ada pragmatik. Ini tentang bagaimana konsep penggunaan makna. Pragmatik menekan pentingnya situasi sosial dan konteks dalam memahami komunikasi itu sendiri. Oke, dari banyaknya teori tuh pasti ada pencetus-pencetusnya kan. Nah, kira-kira siapa aja sih tokoh-tokoh kunci dalam filsafat bahasa dan apa kontribusi mereka dalam memahami hubungan antara bahasa dan pikiran? Wah, kalau dibilang pencetus-pencetus filsafat bahasa itu sangat banyak ya. Yang sering kita bahas juga ada Louis Wittgenstein. Louis Wittgenstein dalam karya seperti Tractatus Logico Philosophicus dan Philosophical Interrogation. Wittgenstein mengeksplorasi itu bagaimana makna ditentukan oleh penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Ini mengemukakan atau menjelaskan bahwa banyak masalah filosofi muncul dari kesalahpahaman tentang penggunaan bahasa itu sendiri. Terus ada yang tadi saya singgung sedikit, Bertrand Russell. Russell itu berkontribusi pada analisis proporsi dan hubungan antar kata-kata di dunia nyata. Dia juga mengembangkan teori deskriptif yang menjelaskan bagaimana kalimat dapat merujuk pada objek di dunia. Terus ada Noam Chomsky, kita pernah membahas itu juga di kelas. Meskipun lebih dikenal sebagai seorang ahli linguistik, Chomsky juga memberikan kontribusi terhadap filsafat bahasa melalui teorinya tentang tata bahasa generatif, dengan menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa adalah bawaan manusia. Maksudnya itu kayak kita dari kecil itu memang dilahirkan sudah berbahasa, sudah bisa walaupun tetap mencakup tentang lingkungan kita di mana bahasa kita berkembang, tapi tetap namanya kita manusia dilahirkan dengan berbahasa seperti itu. Lalu ada Willard Szilard. Szilard mengemukakan pentingnya membedakan antara apa yang kita lihat yaitu pengalaman dan apa yang kita katakan yaitu bahasa, serta menekankan peran kritik terhadap pemahaman intuitif tentang makna seperti itu. Oke, next nih pertanyaan terakhir. Bagaimana sih pendidikan bahasa dapat berperan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis seseorang? Pendidikan bahasa memainkan peran penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis karena ada beberapa alasannya. Penggunaan bahasa dengan menguasai berbagai aspek bahasa seperti kosakata, tata bahasa, retorika siswa dapat lebih efektif dalam menyampaikan ide-ide mereka dan mengevaluasi argumen orang lain. Lalu analisis teks. Pendidikan bahasa seringkali melibatkan analisis teks sastra atau berargumen logis dan membantu siswa belajar untuk menganalisis asumsi bias dan struktur argumen. Terus diskusi kritis. Kegiatan diskusi kritis ini di kelas mendorong mahasiswa atau siswa juga untuk berpikir secara kritis tentang berbagai pandangan dan merumuskan pendapat mereka sendiri berdasarkan bukti yang konkret gitu. Lalu kreativitas berbahasa. Pendidikan bahasa juga mendorong kreativitas dalam penggunaan bahasa, membantu siswa mengeksplorasi ide-ide kompleks dengan cara yang jelas dan persuasif. Jadi filsafat bahasa itu bukan hanya tentang bagaimana cara kita berbicara, tapi juga tentang bagaimana cara kita berpikir. Pernah dengar nggak bagaimana orang itu berbicara? Seperti itulah pemikiran dia. Jadi kita berbicara sebagai orang yang berpendidikan harusnya lebih lebih berpikir sebelum berbicara daripada bertindak dulu gitu loh. Seperti itu. Oke, sekian, terima kasih untuk Kak Dila telah menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar filsafat bahasa. Nah, semoga yang dipaparkan oleh kedua rekan saya tadi berguna dan bermanfaat untuk kalian semua ya.